Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk datang di pertemuan ketiga untuk serial diskusi buku tentang perempuan. Artinya ini pertemuan terakhir untuk serial ini. Sejauh ini kita sudah menjalankan dua serial. Pertama serial isu pendidikan sudah berlangsung 3 sesi, 3 buku, dan ditutup dengan diskusi negara, lebih mendatangkan ahli. Artinya 4 kali diskusi, dan ini sudah yang ketiga untuk serial kedua. 2 minggu lagi kita akan mengundang bintang tamu ahli di isu ini. Nah, tapi sebelum itu kita lengkapi diskusi buku untuk sebagai pemantik pikiran kita. Jadi bagi teman-teman yang baru datang di diskusi rereading Minangkabau ini, saya menggambarkan sedikit. Jadi kita memilih sejumlah buku yang katakanlah wajib baca. Ya, sudah disusun sampai bulan Desember nanti. 3 kali membahas buku, sekali ditutup dengan mengundang ahli. Nah, 2 minggu lagi siapa yang akan kita undang nanti lihat di Instagram komunitas di channel kami. Jadi kita di sini berbagi hasil bacaan. Jadi pada prinsipnya makanya disebut pemantik, karena pemantik menyampaikan hasil bacaannya. Nanti teman-teman yang sudah membaca atau yang ingin bertanya juga boleh menyampaikan hasil bacanya atau pertanyaannya yang ingin didalami dari kedua pemantik kita. Jadi pemantiknya digilir antara teman-teman, juga ada teman-teman yang kita ajak untuk menyampaikan hasil bacaannya. Itu secara umum tentang program rereading Minangkabau ini. Rereading buku wajib baca, tentu banyak sekali buku wajib baca, tapi kita pilih kira-kira yang representatif. Hari ini membahas buku, ada judul bukunya Tunggak Tuo dalam rumah, kan? Membahas Soko Guru, tonggak utama di sebuah rumah. Itu adalah metafor untuk perempuan di Minangkabau, dijadikan judul buku oleh peneliti tersebut. Nah, sedangkan metafor untuk laki-laki adalah abu di atas tunggul. Jadi ada 2 kontras sebenarnya perumpamaan ini. Kita akan melihat bagaimana buku itu dan dibahas dan disampaikan oleh pertama pemantiknya ada Wilda Hairunisa, dan ada Ilham Armi. Pakai I ya, kalau pakai Y tentara. Nah, Ilham Armi, Wilda dari kampusnya UIN Sunan Kalijaga, jurusan studi agama. Oke, Islam. Sudah agama, oke. Dan ada Ilham Armi alias Zaam dari UIN Sunan Kalijaga juga, jurusan hukum keluarga. Oke. Artinya pembicara kita sangat tepat sekali ya. Langsung saja kepada Zaam mengantarkannya. Silakan masuk ke Wilda. Silakan. Diulang ya. Oh iya. Kita harus lebih banyak berbahasa Indonesia, kebetulan ada senior saya kan ada lagi mungkin menyimak. Oke. Allah wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang akan hadir pada kesempatan ini, khusus pada Jawi, Mas, Mbak, khususnya yang telah hadir dalam diskusi reading serial perempuan yang ketiga dengan buku yang akan kita bahas adalah Central Pillar of the House,
dengan judulnya Sisters, Wife, and Mother in Rural Community in Minangkabau. Berarti tunggak tua rumah gadang, saudara perempuan, istri dan ibu di komunitas masyarakat Minangkabau. Itu judul bahasa Indonesia. Untuk memulai diskusi kita pada kali ini, perkenalkan saya Ilham Armi dan teman saya yang di sebelah kiri, Yuda Indonesia. Kami dipercaya oleh Pak Direktur Hasan Jani yang tidak hadir sekarang ini untuk menyampaikan bacaan tentang buku yang bertemakan perempuan. Kebetulan dibahas oleh Joop van Renen tahun 96 dari Amsterdam University. Dari tugas disertasinya yang diterbitkan oleh Research School Asian African and American Studies CNWS. Nah, untuk mulai kajian kali ini saya bersepakat dengan Yuda secara teknik. Yuda dahulu, saya yang terakhir karena saya akan menganalisis Yudanya. Ya, Yuda ya. Dipersilakan di dalam Terima kasih kepada Yuda Ramani. Di sini sebelum saya masuk kepada pembahasan yang saya dapati dalam buku Central Class of the House, pada proses pembacaan jujur saya belajar soal kebudayaan Minang, yang mana saya sendiri adalah orang Minang pertama kali dari buku Joop van Renen. Jadi di sini saya mengalami keterbatasan dalam analisa hasil dari penelitian Van Renen. Tapi berangkat dari situ ada beberapa hal yang saya tangkap dari Joop van Renen dan juga saya rasa relate dengan kehidupan saya sebagai keturunan Minang yang merantau dari kecil. Di sini Joop van Renen berangkat dari celah atau kekosongan penelitian yang mana di tahun 1960 itu sarjana antropolog cenderung meneliti Minangkabau dari perspektif laki-laki. Oleh karena itu, Renen ingin meneliti Minangkabau terutama dari keturunan matrilineal dengan perspektif perempuan. Yang mana Renen menyebutkan pendekatannya ini dengan pendekatan multifokus, yaitu fokus kepada perempuan, bagaimana pengalaman perempuan, bagaimana peran perempuan, bagaimana perempuan memanipulasi atau memanfaatkan sistem itu dalam kehidupannya sebagai orang Minangkabau. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan penelitian yang saya tangkap dari penelitian ini. Yang pertama adalah transformasi relasi gender. Jadi selain Renen ingin melengkapi kekosongan penelitian, ini juga mengkritik adanya teori evolusi dan teori fungsional, yang mana teori itu mengatakan bahwa sistem kerawanan matrilineal ini adalah sistem kerawatan yang kuno dan akan digantikan dengan sistem kerawatan yang baru, baik itu bilateral ataupun matrilineal. Perubahan-perubahan ini Renen teliti atau Renen kumpulkan dari tahun 1920 sampai tahun 1980. Yang mana yang saya soroti di sini adalah perubahan secara sosial dan ekonomi. Di Rau-Rau sendiri, nama konteks penelitian ini adalah di negara Rau-Rau. Dalam konteks ekonomi, pada awalnya itu komoditas utama masyarakat Rau-Rau adalah perkopian dan juga berbasis sawah. Dan sawah di sini itu menggunakan sistem bagewe atau bergilir. Jadi dalam satu kaum itu bergiliran dalam mengolah sawah. Sehingga karena basis utamanya sawah dan juga komoditas utamanya adalah kopi, pekerjaan mayoritas penduduk Rau-Rau adalah sebagai petani. Namun setelah mengalami perubahan-perubahan seperti adanya penurunan dari produksi kopi, itu mengakibatkan para laki-laki di Rau-Rau itu untuk merantau untuk mendapatkan faktor pendukung ekonomi yang lain, sehingga membutuhkan pekerjaan di luar sektor pertanian. Kemudian dalam ranah sosial, karena adanya perubahan dalam aspek ekonomi tadi,
dari segi peran juga mengalami perubahan. Pertama, karena banyaknya laki-laki di Rau-Rau itu merantau, ada perubahan peran dari mama, yang mana mama itu secara peran berperan sebagai pendidik atau membina kemenakan, dan juga datuk sebagai pemimpin kaum. Dan juga karena perubahan itu tadi, yang mengenal laki-laki yang biasanya itu mengelola satu pusaka atau mengelola kopi tadi, jadinya perempuan lebih dominan dalam mengelola hasil-hasil agraria. Kemudian juga ada satu aspek yang saya kurang mendalami, tapi di sini saya akan coba menjelaskan, yaitu aspek dari aturan pernikahan. Di Rau itu sendiri, dalam segi pernikahan itu ada aturan yang mana perempuan di Rau itu harus menikah dengan laki-laki yang strata sosialnya harus lebih tinggi atau minimal sama. Tapi di sini dari perubahan sosial yang saya temui adalah pertama karena perempuan lebih kuat, lebih dominan mengelola ekonomi di kampung, jadinya perempuan bisa mandiri secara ekonomi. Kemudian juga perempuan memilih pasangan hidup sendiri sebagaimana yang hasil wawancara Rimen dengan perempuan muda yang bernama Erna. Dia lebih bersedia untuk mencari pasangan sendiri ketimbang dicarikan oleh kaumnya. Kemudian dari Erna. Iya Pak, Erna. Kemudian karena adanya perubahan-perubahan tadi, sehingga itu menimbulkan adanya transformasi relasi gender. Dari pertanyaan, benar ingin mencari bagaimana transformasi relasi gender. Jadi temuan yang didapati adalah ternyata adanya resiliensi sistem material atau ketahanan sistem material terhadap perubahan-perubahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang mana evolusi sistem material dan juga perempuan itu sebagaimana judulnya Central Element of the House, peran perempuan sebagai tiang utama semakin kuat karena pertama dari dia mandiri secara ekonomi di kampung, dan juga dia bisa memutuskan dengan siapa dia ingin menikah, seperti itu. Kemudian di pertanyaan kedua yaitu peran sentral perempuan, di sini Rinan menjelaskannya pada banyak menjelaskannya pada bab 5. Temuan dari pertanyaan yang ingin menjawab ini adalah adanya dinamika kekuasaan gender. Pertama, karena adanya perubahan-perubahan tadi, Rinan mengungkap bahwa adanya kelemahan dari peran mama, karena mama atau laki-laki di Rau-Rau sendiri banyak yang memilih untuk merantau untuk mencari faktor ekonomi yang baru. Kemudian karena lemahnya peran mama tadi, jadinya kekuasaan perempuan itu semakin meningkat. Karena kalau saya tarik ke pengalaman saya di kaum ayah saya itu, kalau di sekarang nanti kan sudah tiga dekade lebih ya sejak pernikahan dengan, ternyata itu relate sekali karena di kaum ayah saya kebetulan uniknya itu tidak ada lidato yang memimpin selama 10 tahun lebih. Jadi kekosongan peran dagang karena mama-mama atau saudara laki-laki dari ayah saya semuanya itu pergi merantau. Karena kan kalau misalnya mama atau perdata itu seharusnya dekat di kaumnya seperti itu. Jadi karena keterbatasan mobilitas antara mama dan juga kemenakannya, itu mengakibatkan lemahnya peran mama. Tapi lemahnya peran mama di sini berimplikasi kepada peningkatan kekuasaan perempuan, di mana perempuan di kaum ayah saya itu mengambil alih. Maksudnya seperti peran mama itu kan mendidik dan membina tadi. Misal anak-anaknya atau anak perempuan ini membutuhkan satu nasihat atau mungkin gambaran apakah ini baik atau benar, dan yang memberikan gambaran itu adalah ayah atau ibu dari si anak ini, bukan lagi pengalamannya merantau. Lalu yang ketiga, strategi adaptasi sosial dan ekonomi. Di sini Rena menemukan adanya transformasi ekonomi dan juga warisan. Di sini adanya individualisasi kepemilikan tanah. Yang saya tangkap bahwa
dalam satu kaum misal sudah penuh, mungkin akan diberikan satu tanah atau satu tanah yang dekat dengan mati lokalnya. Jadi ada pemisahan, ada individuasi pemilikan tanah kepada satu keluarga kecil, atau mungkin kalian meminjam istilah dari Kenner yang disebut sebagai keluarga nuklir. Tapi dalam satu materi lokal, satu kawasan. Itu dalam ranah rawa-rawa di kampung, bukan dalam ranah perantau. Kemudian secara ekonomi lagi, adanya peningkatan peran ekonomi laki-laki karena laki-laki banyak di rawa-rawa itu karena laki-laki banyak yang memutuskan untuk merantau, sehingga pendapatan secara ekonomi tentu akan bertambah luas hasil pendapatannya. Tapi di sini laki-laki kan ada peran sebagai sumando dan juga sebagai mama dan juga sebagai suami. Di sini peran laki-laki yang merantau tidak akan bisa lepas dari peran laki-laki. Bagaimanapun dari wawancara saya dengan ayah saya, jika ada keperluan ekonomi ataupun keperluan musyawarah yang membutuhkan peran mama, maka itu akan pulang. Maka mama yang berangkat itu akan pulang. Dan yang menarik dan yang menjadi pertanyaan menarik bagi saya adalah sebagaimana yang saya bilang di awal tadi, bahwa saya sebagai perempuan Minangkabau yang merantau dan jauh dari pengalaman yang ada di Minangkabau di kampung saya sendiri, apakah cukup saya disebut atau pemaknaan diri saya sebagai orang Minang? Ya, saya sebagai orang Minang, saya hanya tahu saya bersuku dengan suku ibu, dan kalau pulang ke rumah keluarga besar ibu, hanya sebatas itu. Kadang-kadang sebelum saya membaca tentang filosofitas dari wilayah ini. Oke, itu pertanyaan pertama, apakah cukup? Lalu kedua, apakah cukup perempuan Minangkabau ini? Di sini kan saya hanya menjalani kehidupan ada di Minangkabau, belum memahami bagaimana kehidupan ada di Minangkabau. Dan apakah cukup, pertanyaan kedua, apakah cukup perempuan Minangkabau ini menjadi aktor prosesi adat, tapi tidak memahami bagaimana adat Minangkabau itu sendiri? Seperti misal ada perempuan Minangkabau yang sudah menikah, itu kan kalau yang hasil diskusi sama Bang Cam kan ada 3 gender dalam misalnya ada anak, perempuan, dan laki-laki. Kalau anak itu baik perempuan atau laki-laki yang belum menikah, lalu perempuan itu adalah perempuan yang sudah menikah dan laki-laki yang sudah menikah. Saya sebagai anak, sebagai gender anak, belum menjadi aktor prosesi adat. Sementara bagaimana jika perempuan Minangkabau yang sudah menikah, yang sudah menjadi aktor prosesi adat, maksudnya dia sudah mengalami proses adat seperti pernikahan, atau mungkin ada pembagian harta soko dari ibunya ke si perempuan ini, tapi dia tidak memahami bagaimana ada di Minangkabau karena mungkin hidupnya di perantauan, jauh dari fenomena adat Minangkabau. Ataukah mungkin harus kedua-duanya agar bisa agar ideal menjadi perempuan Minangkabau. Jadi ini pertanyaan saya ini untuk keberlanjutan atau dari ketahanan dari materialnya Minangkabau ini, karena kan sekarang banyak sekali fenomena perantauan gitu. Sekarang di wilayah ini sendiri di 30 tahun, lebih dari 30 tahun sudah ada yang merantau. Apalagi sekarang sudah sangat banyak sekali yang merantau. Kemudian juga untuk terakhir, aktivitas penelitian yang saya dapati dari wilayah ini adalah pertama, setelah membaca dan sedikit dari penelitian Renet, menurut saya ini adalah satu dokumentasi dari adaptasi budaya. Kemudian juga di sini Renet akan rekonstruksi mitos yang seperti mitos bahwasanya material ini adalah sistem perabatan yang kuno, kemudian dengan bantah dengan penelitian yang kemudian bisa menjadi sebuah buku dan disertasinya. Mungkin cukup sekian pernikahan dari saya, terusnya saya alihkan kepada Uda.
Terima kasih kepada kita telah menjelaskan kepada kita sudah banyak sih yang dijelaskan oleh kita tentang kompleks dari bab 1 sampai bab 8. Jadi sebagai stokar atau supir dua, saya tidak menambahkan kan soalnya itu mungkin tapi izin dulu udah ini mas-mas mbak, nanti bahasa Indonesia saya agak sedikit karena saya lebih lama di kampung daripada di rantau. Saya masih 2 tahun di Jogja, jadi dikit-dikit lah bahasa Indonesia, dikit berapa Lembut saja, lembut saja. lembut berapa dari sana ya. Maklumi ya, tidak. Jadi kita sudah membicarakan pengalaman Yuda secara tertipun di dalam buku ini, dan dia membawa ke dunia dia. Terus kita juga merasakan hal itu juga dari penelitian tentang ringin bahwa ternyata Minangkabau itu menjadi salah satu etnis yang menggunakan sistem kerabatan matrilineal yang selama ini kita lihat selalu dikhawatirkan akan adanya arus modernitas yang akan mengubah kekerabatan matrilineal. Itu pun sudah dijelaskan oleh Renden pas di bab 1. Jadi kekhawatiran ini itu dengan literatur yang banyak dia baca, dia membahas bagaimana Minangkabau yang dijelaskan oleh pendahulu-pendahulunya. Mungkin bagi kita yang membaca pada saat sekarang merasakan Minangkabau itu mungkin agak berubah dari cerita-cerita yang didapatkan dari orang tua ataupun didapatkan dari kawan-kawan sebelumnya. Saya akan memulai dengan membahas tentang buku Central Pillar of the House, yang mana buku ini menariknya dari buku yang lain. Dari kebanyakan buku tentang Minangkabau, Van Riemen berusaha menggunakan pendekatan materi fokus, yaitu menggunakan perempuan sebagai suara utama untuk menjelaskan bagaimana rau-rau yang kita lihat sebagai bentuk example dari Minangkabau. Jadi dengan judul menggunakan Central Pillar of the House, yang diartikan di chapter 1 pun dia mengambil itu dari idiom Limpape Kemanan Gadang. Menurut saya itu menjadi sesuatu yang pas bagi kita semua untuk memahami bahwa perempuan Minangkabau itu adalah central pillar atau tonggak utama dalam rumah gadang dan sistem kerabatan. Tapi buku ini sebelum ditunjuk oleh Pak Sanjani untuk membahas ini, saya juga pernah membaca buku ini sebelumnya di akhir-akhir 2024 dan masih penasaran apa itu kata Limpape dalam bahasa mungkin nanti Dahiru mungkin lebih jelas. Tapi yang saya temukan dalam pembahasan Limpape itu ternyata kalau kita tinggi kita lihat jembatan Limpape, saya kira itu Limpape itu jembatan. Ternyata tidak, ternyata dalam pembacaan selama seminggu dengan kita diskusi terus, ternyata itu dari ramo-ramo, dari buku-buku. Limpape itu ternyata ingat yang panjangnya 30 cm, yang ketika hinggap enggak vertikal jadi tetap lebar sayapnya. Nah di sini berarti kita tahu kalau ternyata kalau dilihat secara saintifik nama buku-buku itu Takus Atlas saking besarnya, dan buku dari Limpape itu memang ada di Asia Tenggara. Jadi mungkin ya orang-orang Minang itu cepat lebarnya dari situ ya. Dia membaca alam dan melihat bagaimana minyak tadi yang besar disebut sebagai Limpape, dan bisa disambungkan dengan metaforkan perempuan sebagai Limpape Kemanan Gadang. Jadi Limpape pun menjadi
sebuah showcase. Sekarang banyak kok yang kita lihat batik-batik corak-corak dipakai dari teman-teman batik-batik. Kalau kita lihat di tinggi lah ya, yang banyak jual batik. Dan karena ini buku tahun 96, jadi buku ini sudah 3 dekade melalang buana di dunia akademik. Di tahun 98 buku ini direview oleh Sesi Kato. Kalau kita tahu, Kato pernah menuliskan di tahun 82 dan Minangkabau dan Merantau, Metrimi and Migration. Jadi menurut Kato, karena kita lihat hari ini adalah antropolog perempuan dan Kato adalah antropolog laki-laki, yang menghargai Rinin, yang begitu optimis melihat Minangkabau dan Rorau dengan kajiannya menggunakan pendekatan materi fokus. Tapi Kato juga mengingatkan kepada kita, karena dalam reviewnya dia ngomong, mungkin bagi pembaca kesimpulan yang ditulis oleh temuan yang ditulis oleh Van Dijk akan ditemukan secara variatif. Mungkin tidak semua orang akan setuju dengan Rinin, karena dengan pendekatannya yang menghasilkan gap baru dalam penelitian. Tapi ketika saya membaca Rinin dari bab per bab, dan kita bisa melihat Rinin sudah melakukan penelitian di Rau-Rau sejak tahun 87, yang awalnya menolong atau ikut serta dalam Badan Pusat Statistik Indonesia, melihat bagaimana ketahanan rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan banyak dalam rumah. Terus dia tahun 90 mencoba lagi memahami Rau-Rau dengan menggunakan tema penelitian gender dan kekerabatan. Terus pulang lagi ke Belanda, ke Leiden, bertemu dengan poster-poster yang mana juga pernah meneliti Minangkabau, bertemu dengan Benda Beckman, Benda Beckman, dan membaca seluruh literatur tentang Minangkabau. Dan dia kembali lagi ke Rau-Rau di tahun 93. Dia ada kunjungan ulang untuk memverifikasi data. Jadi ketika saya membaca metodologi ini, saya mencoba untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial di Rau-Rau di Tanah Datar. Dia mulai dengan observasi, survei, wawancara mendalam dengan beberapa perempuan yang dihitung 16 dan dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu perempuan muda, perempuan parubaya, dan perempuan yang berpoligami dan terakhir perempuan lansia. Dia ada beberapa pembagian yang difokuskan kepada perempuan dengan menggunakan pendekatan materi fokus. Itu kita bisa lihat di bab 5 dan 7. Dari bab 5 dan 7 kita bisa lihat ada penggalan-penggalan wawancara Rinin dengan banyaknya perempuan di Minangkabau di Rau-Rau, dan kita menemukan sedikit atau bahkan nihil wawancaranya dengan laki-laki. Dan hanya membaca apa yang ada dalam literatur yang ditulis oleh Minangkabau, orang Minangkabau, dan biasanya laki-laki. Dia tidak menanyakan secara langsung kepada laki-laki di Rau-Rau. Mungkin karena dia berhasil untuk mengobservasi, hasil observasinya melihat bahwa perempuan banyak di Rau-Rau daripada laki-laki. Dan dari kunjungan dia yang terakhir dari 93, tampaknya dia berhasil membuat pendekatan materi fokus sebagai gap penelitian secara metodologis berbeda dengan kajian-kajian Minangkabau sebelumnya. Bagi saya yang membaca ini, Rinin begitu oportunis melihat adanya gap penelitian seperti demikian. Saya pun akan demikian, karena peluang melihat banyaknya perempuan menjadi suatu pendekatan itu hal yang baru di tahun-tahun awal-awal, di tahun-tahun 90-an atau tahun 80-an. Karena ini menjadi sebuah pendekatan yang alternatif dan inovatif, kita bisa melihat Minangkabau dengan melalui lensa di Rau-Rau. Dan di tahun segitu 80 sampai 90-an,
Renen berhasil membagi unit sosial yang terkecil hingga melihat dari format yang lebih dari di atas suku. Kalau bisa kita lihat ada kaum rumpun kaum itu satu suku, itu langsung menang lagi. Biasanya penelitian Minangkabau hanya mengeneralisir dari nagari turun ke bawah, tapi ini tidak. Ini membaca dari Samande, ini membaca dari hubungan ibu dan anak. Jadi ada 7 stratifikasi yang lahir dalam pengamatan Renen ketika melihat Minangkabau dari Larau. Yang paling kecil itu Samande, yang mana itu terkecil, yang fokus pada ibu dan anak. Kedua rumah, yang rumah gadang yang diisi oleh 4 generasi. Ketiga rumpun yang melihat orang datang yang ikut dalam segmen kaum di atas suku. Yang kedua, yang keempat kaum, yaitu setiap suku yang dibagi menjadi 6 kaum yang menurut Renen itu adalah garis keturunan utama. Dan yang kelima adalah suku, yang mana dia menjelaskan adanya foto, pilihan, bodi, ceniago, bendang, mandaidian, ketapang, dan putih. Terus ada pasukuan yang menjadi hal yang baru juga bagi saya. Ternyata setiap pasukuan ada pasangan. Jadi koto dengan pilihan, bodi dengan ceniago, bendang dengan mandaidian, ketapang, dan putihnya. Itu disebut dengan pasukuan. Dan di atas pasukuan ada pasangan. Jadi koto pilihan berpasangan dengan bodi ceniago, bendang mandaidian berpasangan dengan ketapang putihnya. Jadi baru sampai ke nagari. Berarti ada 4 laras yang ada di Larau. Sementara di penelitian sebelumnya kita bisa melihat di tahun 23 kayak Jostra yang pernah penelitian ke Minangkabau, dia hanya melihat suku 2 kelarasan, itu bodi ceniago dan Utopia. Dan Renen hanya berhasil membagi lebih banyak dan menjelaskan lebih rinci kepada kita bagaimana bentuk stratifikasi sosial di Larau. Nah, karena menggunakan pendekatan materi fokus, jadi kita bisa melihat bahwa Renen itu menghasilkan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana sistem material beradaptasi dan bertahan daripada sekadar mengidentifikasi perubahan struktural sebagaimana dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dan Renen pun menjelaskan dan menegaskan kepada kita di akhir di bab terakhir bahwa pendekatan materi fokus yang digunakan itu tidak akan mempengaruhi bagaimana hubungan sosial Minangkabau lebih luas. Karena bagi Renen, melemahnya peran mama ataupun adanya kurangnya laki-laki di Larau itu tidak menandakan adanya penurunan dari institusi lain, itu perempuan. Jadi menurut Renen, model yang dia berikan kepada kita dengan pembagian sertifikasi ini, kita bisa melihat bagaimana cara kita akan nantinya memahami dinamika kekuasaan, pola warisan, jaringan relasi perkawinan, bagaimana nanti hubungan afinal, besanan gitu. Terus bagaimana konteks ini, stratifikasi ini bertemu dengan masalah sosial dan ekonomi. Jadi dari sertifikasi yang dilahirkan kita bisa melihat bahwa kajian tentang perempuan Minangkabau bisa diakomodasi melalui pendekatan materi fokus. Dan menariknya dari pembahasan Renen yang lain, yang biasanya kita melihat bahwa pembahasan itu mewawancarai mama, mewawancarai wali nagari, mewawancarai laki-laki Minangkabau ataupun ulama-ulama. Bagi Renen, dia mulai dengan melihat perempuan. Dia mulai melihat dari Samande, dari unit terkecil. Jadi walaupun dari banyak penelitian memprediksi bahwa materi nilai itu akan tentu, ternyata itu tidak akan tentu dengan adanya yang terkecil yang disebut sebagai Samande. Jadi Renen mencoba untuk mengatakan
dia berani untuk menulis prediksi tentang hilangnya materi milenial di Minangkabau dengan mengatakan selama masih ada New Muhammad Mande. Jadi kalau gagasan seperti ini yang dia sampaikan kepada kita diambil sebagai refleksi, yang menurut saya pun memang hidup dengan ibu saya. Saya jarang berhubungan dengan mama saya, dengan bapak saya, karena kedua-duanya mencari nafkah di luar rumah dan biasanya merantau keliling, biasanya datang Bukit Tinggi 3 hari balik ke rumah. Saya lebih sering bertemu dengan ibu dan dijelaskanlah bagaimana kehidupan di Minangkabau. Mungkin karena saya juga patrilineal dan lebih baiknya untuk mempelajari Minangkabau mungkin dari hal-hal yang kecil seperti belajar dari ibu, belajar dari kakek-kakek yang ada di rumah gadang. Tapi pendekatan materi fokus yang dipakai Lenen itu adalah upaya untuk menyempurnakan tentang topik perempuan yang sebelumnya sudah juga dibahas oleh pembimbingnya Postel Kaster dan di tahun 77 dan juga dijelaskan oleh Kon di tahun 41 ketika masih dijajah. Kedua peneliti ini membahas tentang Minangkabau dan menerasikan perempuan tanpa menggunakan informan perempuan. Jadi menurut Lenen hal itu tidak menurut Lenen dengan membaca literatur yang banyak di bab 1, Lenen mencoba mengatakan kepada kita kalau pendekatan topik yang dibahas oleh kedua orang tadi itu terlalu membatasi perempuan dalam legitimasi hukum dan adat, sehingga kita melihat bahwa otoritas mereka itu hanya bersifat temporal. Sementara bagi Lenen yang ia bahas itu adalah bagaimana Samande dan perempuan yang ada di Minangkabau itu tanpa mengundurkan legitimasi formal, mereka tetap akan menjadi bagian dari tunggak tuo tadi. Mereka akan tetap menghidupi anak-anaknya, mereka akan tetap mengelola hartanya, mereka akan tetap tinggal di rumah. Jadi untuk mengatakan Minangkabau itu kuat dengan dipimpin oleh laki-laki, ulama dan jadi pandai tiga buku sejarahan, agaknya di Lenen mencoba mengatakan hal-hal yang legitimasi itu tidak penting ketika dia melihat Raraung sebagai kehidupan Minangkabau yang bagi dia konflik ataupun kedamaian bisa dikelola oleh perempuan secara tanpa adanya laki-laki untuk menyelesaikan masalah. Di sini di salah satu wawancara yang bisa kita temukan di bab 5 itu ada Mbak Rahmah diwawancarai oleh Lenen yang mengatakan yang bertanya bagaimana untuk otoritas yang ada di Rumah Gadang. Terus Mbak Rahmah menjawab, setelah nenek saya meninggal, saudara perempuannya saudara perempuannya yang kecil atau adik perempuannya, yaitu nenek bagi Mbak Rahmah juga memimpin Rumah Gadang, dan dia melihat bahwa pengaruh yang besar dari adik neneknya ini. Dan bagi Marhamah, kekuasaan yang ada ketika adik neneknya Marhamah ini itu katanya disatimal boleh masin. Boleh masin itu dijelaskan lagi oleh Van Lenen di dalam buku yang lain di tahun 2000 dengan judul itu The Saltimouth of Semi Roman. Bukunya masih dijual dan saya bisa beli. Nggak ada juga PDF yang legal, jadi saya nggak berani baca. Tapi yang ingin saya refleksikan adalah ternyata pembagian otoritas bukan vertikal, tapi horizontal dan menghabisi satu generasi dulu. Jadi menjadi perempuan senior di Rumah Gadang dengan 4 generasi di Raraung, satu generasi harus habis dulu, baru turun ke generasi yang lain. Jadi
cepat atau lambat generasi selanjutnya nanti akan demikian juga. Baik itu ada mama atau tidak, ada yang tunggal itu tidak, mereka tetap bertanggung jawab mengelola harta dan rumah gadang yang mereka tinggali. Nah, bagi Renen itu dia menyebut perempuan Minangkabau itu sebagai dalam kekuasaan itu kartu yang mampu memberikan keadaan, walaupun mama dianggap sebagai otoritas yang struktural hierarkis di luar, tapi ternyata di rumah gadang membicarakan tentang isi rumah dan musyawarah, ya lebih baik perempuan yang memang tahu bagaimana isi rumah. Jadi dari perspektif Menteri Fokus tadi kita bisa lihat begitu penting kita lihat bagaimana hubungan sesama perempuan yang ada di rumah gadang. Dan itu refleksi saya adalah ya, kenyataannya kan sekarang kita berselisih dalam satu rumah gadang. Itu kenyataan yang pahit bagi kita konflik antara masalah saku dan raso. Kita konflik antara masalah tanah saku, kita konflik melihat kecemburuan dari saudara perempuan kita sendiri. Dan di Rorau itu ada rekayasa, ada mekanisme yang merekayasa itu sebagai upaya preventif dan disebut sebagai BLE. Jadi di tahun sekarang kita mengelola sawah, di tahun depan keluarga lain mengelola sawah, tapi kita di tahun depan mengelola kebun. Jadi daripada kita mengelola satu kaum, mending satu rumah gadang aja. Dan itu dilakukan oleh masyarakat Rorau dari rumah gadang, kaum dan kaum suku. Itu dilakukan selama yang didatangkan itu lebih baik seperti demikian daripada masalah-masalah yang timbul sebelumnya. Masalah-masalah yang timbul itu seperti ternyata ada masalah konflik di Rorau seperti membagi rumah gadang. Adanya pembatas secara imajiner maupun fisik. Adanya dapur yang ada dua dapur dalam rumah gadang. Dan usaha perempuan senior atau pembudok kandung yang ada di rumah gadang tadi itu ada yang berusaha sepenuh hati, ada yang berusaha tapi masih bebal dan segala macam. Akhirnya ada yang terjadi demikian. Ada yang keluar dari rumah gadang, pergi dengan suaminya merantau, berusaha untuk membuat unit kecil yang disebut nuklir, nanti dia lokal kalau kata menyebutnya. Dan ada juga yang cemburu dengan saudara perempuannya sendiri, karena melihat saudara perempuannya sendiri suaminya memberi uang lebih banyak daripada suaminya. Ada juga karena berebut perhatian mama, karena mamanya satu, jadi seluruh saudara perempuan ini berebut perhatian mama, dan itu jadi masalah ternyata. Bagi Renen, konflik-konflik itu kan konflik-konflik yang sehari-hari yang hadir ya. Tetapi sehari-hari yang hadir itu yang bisa jadi masalah. Ternyata kalau ya, ada batas imajiner kata Renen, mereka menyapu rumah hanya satu bagiannya saja, kan? Bagian ini tidak. Jadi ada garis imajiner, perlu fisik. Ada dua pintu untuk masuk rumah gadang, dari belakang, dari depan, dari samping. Ada yang direnov untuk khusus biliknya aja. Kan? Jadi usaha-usaha yang itu ya itu kan masalah saudari yang dibahas oleh Renen, dan nampaknya enggak Minangkabau di luar kayaknya berencana itu memang banyak berencana itu memang menghasilkan masalah, tapi bagaimana rumah gadang menyelesaikan konflik itu. Ternyata bagi Renen perempuan senior harus menjadi mediator untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam rumah gadang. Jadi terakhir bagi Caam yang telah membaca sedikit tentang penelitian Renen itu berkontribusi untuk menjelaskan struktur argumentasi yang sistematis dari dimensi yang etnologis yang mengutamakan suara perempuan dan menganalisis bagaimana institusi SEMADE menjadi sebagai instrumental di mana perempuan dan anak, dan eksplorasi bagaimana unit tadi itu dalam dinamika kekuasaan dalam rumah gadang, dan bagaimana dia melihat implikasi itu sebagai teori perubahan sosial.
dan kita melihat bahwa dalam historis yang panjang tentang Minangkabau, ini merupakan perubahan kecil yang ditemukan dari ini, seperti kupasan mamak yang tereduksi, seperti residen mati lokal yang berubah menjadi neolokal, ataupun nanti konflik keluarga sesama saudari menjadi konflik batin, lari menjadi masalah psikologis, masalah harta, sehingga tetapi di bagiannya itu tidak menghilangkan, itu tidak menjadi disintegrasi sistem materialnya. Sistem material tetap berjalan. Buktinya bahwa di Rawa tidak adanya individualisasi yang nampak dalam ranah yang komunal tadi. Tetap dalam satu rumah gadang, tetap bagele, tetap laki-laki surau dan perempuan menjahit, gitu ya. Tetap kehidupan seperti biasa, ya, pengelolaannya seperti demikian dengan survei 200 rumah ya. Menurut Caam, Renen berhasil membuktikan kepada teori-teori Mayon bahwa materinya itu tidak akan hilang. Jadi alhamdulillahnya Rawa menjadi objek penelitian yang bagi Caam berhasil menjelaskan bagaimana sistem material pada kita, dan kita bisa melihat perempuan sebagai aktor aktif, tidak sebagai objek kebudayaan. Jadi ketika Caam nanti akan menjelaskan Minangkabau kepada orang-orang luar, mungkin akan menyarankan membaca buku dan lebih dahulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.